Sabar, sabar. Saya pun bersabar dengan pertanyaan ini gitu. Kenapa harus kesel? Gini ya, kita itu boleh kesal dengan sesuatu kalau pakai prinsipnya agama. Anda boleh kesal dengan urusan agama yang terlanggar. Silakan kesal. Tapi kalau tidak, ada orang ngejek. Jadi agama tuh memberikan semua petunjuk kepada kita. Ada orang ngejekin Anda, ngomongin, ngefitnah Anda tiap hari, gibah Anda tiap hari. Besok kasih dia madu nyaman. Bilang sama dia, terima kasih. Iya. Imam Hasan al-Basri begitu. Ada orang tiap hari ngomongin, dikasih kurma yang paling baik, sampai terima kasih. Nanti di yaumil hisab, orang kayak begitu, Anda tinggal minta pala hajinya, umrohnya, sholatnya Anda tinggal minta sama dia. Makanya saya senang banget kalau ada orang ngomongin saya. Senang banget saya tinggal minta sama Allah, nanti ya Allah saya pengen pala hajinya. Habis lo kita loh, kayak begitu. Islam itu sudah punya rule yang luar biasa. Jangan sibuk ngurusin urusan orang. Dan jangan jadikan remote kehidupan Anda itu pada orang lain. Jilbabnya bagus. Jilbabnya hari ini bagus ya? Seneng. Jilbabnya bilang gak bagus, gak seneng gitu kan. Ibarat kata tuh remote kehidupan kita orang yang pegang. Ngapain kayak begitu? Mau makan bakso. Kenapa pengen makan bakso? Bakso tuh gini-gini. Saya mau makan bakso. Kenapa? Saya pengen makan. Apa urusan Anda? Harus punya prinsip hidup. Mau hidup sehat, mau orang di luar sana makan ini, makan itu nggak sehat, Anda harus punya prinsip. Mau orang kesel kayak mau nggak, yang penting saya nggak ganggu Anda. Itu prinsip hidup seorang mukmin gitu loh. Ada sesuatu yang sifatnya bikin miskin, kayak saya misalkan, saya memang mendidik hati saya untuk marah, saya paling jarang marah. Kalau Anda pernah tahu di WhatsApp itu saya sampai detik ini belum pernah menggunakan emoticon marah. Belum pernah. Belum pernah. Kenapa? Itu mengganggu. Kalau saya pengen marah, saya akan cari tempat yang sepi, saya akan menangis, saya akan ngadu sama Allah, atau saya tidak banyak ngomong. Yang begitu perintah Nabi. Kenapa? Karena berharga banget hati saya ini. Sebab apa? Anda lagi marah, kesel sama orang, tiba-tiba ya kita mendapatkan momen untuk bahagia, nggak jadi bahagia gara-gara kesel tadi. Ngapain? Artinya remote kita itu orang lain yang pegang gitu, ngapain? Saya di Jakarta nyetir mobil, di belakang mobil saya itu pas lagi di tol tiba-tiba ditabrak mobil saya, gitu kan? Apa yang saya kerjakan? Saya langsung kabur. Kenapa saya kabur? Karena saya tahu yang nabrak pasti nggak sengaja, betul kan? Ya nggak sih? Iyalah dia nggak sengaja, malah dia sengaja nabrak mobil saya kan. Dan lihat kan, yang nabrak juga sopir-sopir biasa gitu kan, yang mungkin ngantuk atau apapun. Kalau saya berhenti maka efeknya panjang. Macet segala macam. Buat saya itu tenang banget kayak begituan. Ya. Jadi cobalah ulang untuk mendidik hati. Ya. Mendidik hati kita untuk jangan marah, jangan kesel. Ya. Mendidik dengan cara apa? Banyak-banyak berbuat baik ke orang lain. Terus bagaimana caranya? Apakah ada ramuan untuk menjaga mood? Ada. Pisang. Pisang itu mengandung serotonin. Ya. Maka kalau Anda makan pisang, which is itu pisang itu sebenarnya semua bagiannya bagus. Semua bagian pada pisang itu bagus. Kulitnya bagus, dagingnya juga bagus. Mengandung serotonin semua. Nanti kalau mau lihat risetnya ada tuh. Ya, serotonin on banana pill. Jadi makan pisang itu sebenarnya paling bagus dimakan semua. Tapi kita kan nggak lazim kan. Ya udah potong aja bagian yang keras itu di ujung-ujung tadi, lalu Anda blender, Anda bikin smoothies. Jadi smoothies serotonin namanya. Tapi pisangnya pisang kampung. Dan yang paling banyak serotonin itu ada pada pisang yang sudah ada titik-titik hitamnya. Ya, yang ada patch hitam itu. Ya seperti itu. Saya mau nanya, kalau pekerjaan saya jualan gorengan, itu gimana ya Ustadz? Oh my God. Tukar jadi rujak, buah potong. Bisa kan? Kira-kira Anda mau beli nggak nanti? Nah, yang bertanya ini nanti kasih tahu. Anda jualan di mana nanti kasih tahu jamaah. Itulah perlunya kita komunitas. Jadi kalau sudah kita sepakat saling membantu, gini loh, saya itu suka banget membantu. Dalam konteks bukan untuk ujub, bukan. Karena ada hadisnya. Anda, contoh gini ya,
Ada teman kita mau wudhu nih. Tadi saya waktu mau wudhu itu tadi saya saya mau ke sana disiapkan sandal sama Pak panitia tadi kan. Itu Pak Bu, itu ada hadisnya. Waktu saya mau ke sana disiapin sandal. Membantu hajat saudara kita yang lain, kata Nabi SAW, itu lebih aku sukai daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Maksudnya apa? Ketika tadi beliau memberikan sandal ke saya untuk pergi ke sana, itu kan hajat saya kan, karena saya lagi pakai sepatu. Itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Pada konteks ini, misalkan nih, Bapak gorengan ini, yang jualan gorengan ini kan, beliau tanya ke saya, misalkan, Anda sekarang punya kesempatan untuk menyuplai hajat para penganut-penganut mazhab sayur dan buah di sini, yang sekarang sudah mulai pengen hidup sehat gitu kan, kan ada solusi gitu kan. Jadi memenuhi hajat itu tiap hari jualan kayak begitu pahala. Luar biasa loh. Islam itu mengatur itu semua. Maka jangan remehkan kebaikan. Kalau diniatkan sama Allah itu pahalanya luar biasa, teman-teman sekalian, luar biasa. Ya, jangan itu. Ya, ini Masya Allah luar biasa nih. Mau bertanya begini saya apresiasi banget. Ya. Jadi kalau sudah tahu nggak sehat nggak apa-apa. Kalau mau diganti gimana? Nggak apa-apa, ganti sama kukus, rebus-rebus kan bisa. Ubinya direbus, pisangnya direbus. Ya. Semakin banyak orang-orang yang paham di sini bagus sekali. Kalau Anda sudah ngerti konsep hidup sehat, ya saran saya jangan masuk surga sendirian. Maksudnya sampaikan ke keluarga yang lain dan niatkan karena Allah. Siapa tahu dengan Anda cuma nyuruh dia minum kayak begini, autoimunnya sembuh loh. Bisa jadi kuasa Allah. Dan kalau boleh saya katakan, saya kadang-kadang nggak habis pikir. Yang saya sampaikan juga kadang-kadang nggak ribet-ribet banget hal-hal yang mungkin kita sudah paham. Tapi mungkin karena kita emang niatnya semua ikhlas karena Allah, dan subhanallah kalau saya coba hitung-hitung itu 70 ada 80 mungkin lebih, ada 100-an ibu-ibu yang hamil loh gara-gara kunyit dan ultimate kunyit itu. Kuasa Allah banyak sekali loh. Makanya apa? Karena memang di sini memang yang kita butuhkan, di sini yang kita butuhkan. Ya, jadi mari kita dakwahkan ini, karena memang hal seperti ini kalau kita lihat di lapangan nggak banyak. Ya. Saya sampaikan juga ke teman-teman herbalis, ke teman-teman bekam, jangan cuma sekedar kita pintar menjual herbal, tapi kita tidak memberikan nasihat agama kepada mereka. Apa beda kita maaf sama dokter? Harus ada nasihat agama kepada pasien yang sakit. Contohnya apa? Pak Bu, kalau nanti sudah makan herbal jangan lupa tahajud, karena tahajud itu bikin sehat juga insya Allah. Jangan lupa puasa, gitu harusnya. Karena tahu kata kuncinya semua syariat itu menyehatkan. Bahkan tanpa obat-obatan pun kita makan sederhana, banyak puasa, insya Allah juga sehat kok. Gitu loh. Jadi supaya kita lagi-lagi tidak mengandalkan pada tidak mengandalkan selain pada Allah. Kembalikan semua sama Allah. Terakhir ya. Mohon resepnya untuk istri agar bergairah dalam berhubungan suami istri. Apakah boleh jika istri full dari pagi minum detox lime, siang infus water, sore serbuk zuriat? Boleh aja lah Pak. Boleh. Kalau maaf yang bertanya ini maaf badannya gede, turunkan berat badan. Karena seks itu ya langsung saja, seks itu obat kuat laki-laki itu adalah hidup sehat. Hidup sehat, nggak ada yang lain. Kalau Anda hidup sehat, mulai puasa, olahraga nggak usah banyak-banyak ya. Maksudnya kadang-kadang tiap hari itu kita bisa jalan dari masjid, yang jangan tidur mungkin di waktu-waktu yang dilarang, itu udah cukup sebenarnya. Banyak makan rempah, rimpang-rimpang gini, cukup. Gak perlu macam-macam ya. Jangan banyak atau berat badannya dikontrol. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu bagaimana mau mendapatkan kepuasan dalam hubungan kalau Anda gemuk? Susah. Ya. Biasanya untuk mencapai sensasi kepuasan dalam hubungan suami istri itu kalau ada lemak yang berlebih, ibunya susah merasakan kepuasan, bapaknya cepat menyelesaikan. Kan nggak seru. Artinya apa? Bisa jadi makanan itu mempengaruhi urusan ranjang. Ibu nggak sehat, misalkan bapak nggak sehat, hubungan seks nggak optimal, istri nggak puas, suami nggak puas, setan masuk, gitu loh. Maka lagi disampaikan, iblis itu masuk ke berbagai cara ke manusia untuk menggoda manusia untuk membuat kemungkaran-kemungkaran.
ya, termasuk dalam urusan makanan. Ya, maka jaga makanan dalam bentuk kita, jaga makanan, jangan minuman, dalam bentuk kita ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan, ya, sehingga nanti kita bisa kita bisa melihat anak-anak bangsa atau anak-anak negeri ini, ya, khususnya umat Islam, itu bisa menunjukkan. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya kalau kita kembalikan semua pada Islam, insya Allah akan banyak yang kita bisa kita bisa hemat, ya. Terakhir misalkan kayak begini gitu kan, ini terakhir, ini Anda bayangkan misalkan, oh ini resep tip Nabawi, misalkan, ala saya. Fulan bin Fulan, puasa Senin Kamis 2 kali 1, puasa ayam ubi 3 kali 1, tahajud sekali sehari, habis soda gitu, simple kok. Ya, detox terbaiknya kita itu puasa. Maka jangan kehilangan momen, ya, kalau bisa puasa, ya. Kalau memang memungkinkan, kalau nggak mungkin mereka lagi safar atau apapun, ya silakan. Tapi kalau memang lagi memungkinkan puasa, ayo biasakan untuk lapar, puasa. Karena itu detox yang paling baik. Kenapa? Itu hadiah dari Allah untuk kita. Karena Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan sebagai manusia. Baik, saya kira mungkin cukup. Sekali lagi semoga bermanfaat dan segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kesalahan dari saya pribadi. Saya tutupnya dengan doa kepada Majid. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.